Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa orang penonton YouTube. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan rezeki. Amin. Salam Bunda Esteem. Hari ini saya ingin berbagi tips atau tutorial cara menguras radiator mobil atau sistem pendinginan ya teman-teman ya. Apabila sistem pendinginan kita sirkulasinya tidak bagus juga menyebabkan mesin cepat panas dan bisa juga overheat teman-teman. Dan bisa dilihat saya rutin 3 bulan sekali teman-teman, dan bisa dilihat teman-teman ini airnya coolant saya itu sudah keruh teman-teman. Apabila ada gejala seperti ini sebaiknya lakukan pengurasan teman-teman, kalau bisa total. Dan saya rutin setiap 3 bulan hampir selama 4 tahun teman-teman. Simak videonya ya, teman-teman pasti bisa melakukan sendiri. Dan saya pakai termostat, jadi nanti termostat saya lepas dulu dan kita buang dulu ya teman-teman ya. Buang dulu langsung dari selang pembuangan yang besar teman-teman, jangan dari yang kecil, biar kotorannya langsung terbuang semua. Tinggal menggunakan tang dan ditarik. Nanti saya tunjukkan, pasti ini agak keruh teman-teman. Nah, setelah selangnya dilepas ya, tinggal ditarik aja teman-teman. Karena saya nggak menggunakan sealer ya, saya menggunakannya pakai lem PVC ya, untuk lem paralon teman-teman. Dan bisa dilihat teman-teman, airnya sudah keruh teman-teman. Nah, kalau ini dibiarkan terlalu lama teman-teman, ini juga bisa menyebabkan menjadi sumbatan di radiator juga teman-teman, air yang keruh seperti ini. Dan juga bisa menyebabkan sirkulasi yang kurang baik di dalam sistem pendinginan teman-teman. Anak biasanya juga ada yang menempel di dinding selangnya teman-teman. Jadi ini kita pasang dulu ya, pasang dulu lagi. Kemudian karena saya pakai termostat teman-teman, saya akan lepas dulu termostatnya, karena saya akan blasting dulu untuk benar-benar membersihkan sisa coolant yang masih di blok mesin atau water jacketnya teman-teman. Ini menggunakan kunci 12 ya. Setelah dikendorkan menggunakan kunci ring atau kunci shock 12, kemudian baru kita ambil termostatnya. Kalau teman-teman pakai termostat ya teman-teman ya. Nah, ini termostatnya teman-teman. Ini termostat yang dulu saya bikin video cara pasang termostat. Ini saya pakai punya Karimun teman-teman. Dan setelah dilepas termostatnya, kita pasang dulu lagi teman-teman, karena saya mau blasting biar bersih dan nggak 2 kali kerja teman-teman. Saya sudah hampir 4 tahun rutin seperti ini teman-teman, dan alhamdulillah temperaturnya selalu stabil. Dan setelah dikencangkan, kemudian kita kendorkan klem yang di atas ini teman-teman, dan siapkan plastik dengan karet ya teman-teman ya. Ini tinggal dikendorkan saja dan ditarik teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau sudah, siapkan botol aqua teman-teman. Botol aqua dipotong ujungnya sebagai perpanjang ya, biar memperpanjang airnya enggak mengenai lampu ya teman-teman ya. Dan kemudian bagian bawahnya itu ditutup pakai plastik teman-teman. Nah, itu saya tutup pakai plastik dengan karet teman-teman. Setelah itu siapkan air mengalir ya, dan ini termostatnya disimpan dulu ya, nanti dibersihkan. Dan jangan lupa selang bawah dipasang dulu lagi klemnya ya, ini biar untuk memblasting sisa air yang keruh teman-teman, karena pasti saya yakin pasti keruh yang masih di blok mesinnya atau di water jacketnya. Kita nyalakan mesin dan siapkan air yang mengalir ya teman-teman ya, menggunakan selang ya. Setelah dinyalakan, masukkan air yang mengalir lewat tutup radiator dan biarkan atau running sekitar 5 menit teman-teman, atau sampai kira-kira
airnya sampai bersih teman-teman. Dan bisa dilihat teman-teman, itu sisa air yang di blok mesin atau di water jacket teman-teman. Biar tidak dua kali kerja, harus totalitas teman-teman. Karena ini mobil sendiri kita pakai biar lebih enak, temperatur nanti juga stabil teman-teman, dan insya Allah tidak akan overheat selama tidak ada kendala lain teman-teman. Karena salah satu penyebab overheat juga dari sirkulasi yang kurang lancar atau kurang bagus teman-teman. Dan bisa dilihat ya, ini sudah mulai jernih airnya, menandakan sisa coolant di water jacket atau di blok mesin sudah mulai keluar semua teman-teman. Dan kalau bisa agak sedikit dimainkan gasnya ya teman-teman ya, untuk mengetahui juga kinerja water pumpnya teman-teman. Nah bisa dilihat ya, ini saya sambil gas-gas sedikit, ini sedang proses dekompensasi ya. Nah bisa dilihat ya, ini menandakan water pumpnya juga masih normal teman-teman. Setelah kurang lebih sudah jernih, 5 atau sudah jernih, tinggal kita matikan dan kita buang ya lewat saluran bawah, dan klaimnya dilepas juga, dan kita lepas selang atas teman-teman menggunakan kunci 12 ya. Ini tinggal dikendur saja. Jadi kita bersihkan juga, karena saya yakin juga endapan yang air keruh biasanya juga tetap menempel di selang teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman pakai radiator flush, itu saya pernah teman-teman, itu enggak total bersihnya, tetap ada endapan di selang-selang juga. Dulu pernah saya coba, makanya saya rutin seperti ini teman-teman. Setiap 3 bulan atau maksimal 6 bulan sekali saya pasti bongkar semuanya seperti ini. Dan ini selang bagian yang radiator bawah juga dilepas ya teman-teman ya. Ini kebetulan yang model klaimnya menggunakan obeng. Kalau sudah dikendorkan tinggal ditarik pelan-pelan teman-teman. Karena saya nggak menggunakan sealer ya, saya menggunakannya lem PVC teman-teman. Dan kalau sudah lepas, yang klaim bawah juga dilepas ya teman-teman ya, tinggal ditarik ke atas pelan-pelan teman-teman. Bisa dilihat di video ya cara melepasnya. Untuk Suzuki S-Team ini bisa diterapkan juga untuk mobil yang lain ya teman-teman ya. Jadi ini cara saya teman-teman, dan saya rutin kurang lebih 3 bulan atau maksimal 6 bulan sekali teman-teman. Minimal sekali 3 bulan. Kalau terlihat sudah keruh, pasti saya lakukan seperti ini teman-teman. Karena ini mobil tua, resikonya sangat besar untuk terjadi temperatur naik ataupun overheat teman-teman. Dan salah satunya karena sirkulasi. Dan nanti kita bersihkan ya selang bagian dalamnya. Dan sebelum membersihkan, kita bersihkan dulu radiatornya. Saya biasanya menggunakan Vixal teman-teman, kasih secukupnya. Yang bagian bawah jangan lupa ditutup pakai plastik juga ya, kayak di atas teman-teman, pakai karet secukupnya. Terus saya kasih air dan sampai penuh ya, diisi sampai penuh airnya, dan kita diamkan kurang lebih 15 menit teman-teman. Sambil menunggu, kita bersihkan selangnya teman-teman. Nah ini saya bersihkan selangnya ya sampai dalam seperti ini. Dulu pas saya awal-awal dulu keruhnya minta ampun teman-teman. Kalau ini saya rutin sehingga ini sudah nggak terlalu keruh seperti ini. Dulu tuh sampai warna kuning-kuning kayak gitu teman-teman, kayak di video awal tadi pas pembuangan airnya itu kuningnya minta ampun keruhnya. Dan setelah saya rutin seperti ini, sudah tidak seperti dulu lagi warna keruhnya. Dan dilihat ya, lakukan sampai benar-benar
bersih ya teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai apa, enaknya pakai apa. Ini sebagai contoh saja, kebetulan adanya alatnya seperti ini, yang saya hanya memaksimalkan di rumah adanya apa ya tak pakai teman-teman. Dan yang satunya juga jangan lupa dibersihkan juga sampai benar-benar air yang keluar dari selang itu benar-benar jernih ya teman-teman ya. Insya Allah dengan rutin melakukan seperti ini teman-teman, mobil kita atau temperaturnya akan lebih stabil teman-teman. Selain ada kendala lain ya, karena mobil penyebab overheat juga tidak juga dari sirkulasi teman-teman, banyak hal. Dan bisa dilihat ya teman-teman nih, kotoran atau endapan yang kadang bikin airnya juga cepat keruh teman-teman, karena endapan di selang ya teman-teman. Dan apabila selangnya sudah kempot atau sudah retak, saran saya diganti ya teman-teman ya. Lakukan sampai benar-benar bersih ya teman-teman ya. Lakukan berulang sampai benar-benar bersih teman-teman. Kemudian air radiatornya kita buang ya, karena ini kira-kira sudah 15 menit. Kita buang teman-teman, kita tinggal tarik saja plastiknya ya. Setelah ditarik, kemudian kita bersihkan dengan air mengalir ya, kira-kira 5 menit lah, biar benar-benar sisa. Atau kalau teman pakai air sabun silakan, pakai pixel silakan, intinya sampai bersih ya. Nanti juga finishingnya. Kemudian kalau sudah bersih semua, tinggal kita pasang seperti saat kita mencopotnya ya teman-teman ya. Dan setelah dipasang semua, kita finishing untuk blasting lagi teman-teman. Jadi pasang seperti semula, seperti ini ya. Ini untuk finishing akhir, biar sisa-sisa atau nanti ada endapan yang masih ada benar-benar bersih teman-teman, biar lebih maksimal. Masukkan air mengalir ya, kemudian sampai kira-kira 5 menit, dan nanti kita nyalakan mesinnya untuk merunning ya teman-teman ya, biar benar-benar maksimal bersihnya. Dan jangan lupa juga tandonya dibersihkan ya teman-teman, saya hampir lupa ini, tandonya juga dibersihkan ya. Kemudian kita nyalakan mesinnya, dan sambil menyalakan mesinnya sambil kita mainkan gasnya teman-teman, untuk menekan air yang di blok mesin atau water jacketnya teman-teman, biar lebih maksimal. Dan juga teman-teman bisa mengetahui water pumpnya masih bagus atau tidak teman-teman. Dengan cara ini juga bisa teman-teman. Apabila saat sedang pembersihan seperti ini, teman-teman juga bisa mengecek water pumpnya, putarannya masih kenceng atau tidak teman-teman. Dan bisa dilihat ya teman-teman ya, water pump saya alhamdulillah masih normal. Kalau kira-kira sudah 5 menit, tinggal kita, kalau teman-teman pakai coolant silakan, kalau pakai air tinggal dipasang saja teman-teman bagian atas. Karena saya pakai termostat, saya akan buang dulu airnya, saya pasang termostatnya dulu, kemudian baru dipasang lagi seperti saat kita memasangnya teman-teman. Dan ini setelah saya pasang semuanya ya, dan ini coolantnya sudah saya isi, dan ini kurang sedikit. Dan mesinnya sambil dinyalakan ya teman-teman ya, untuk apabila ada sisa udara nanti bisa keluar dengan sendirinya lewat
lubang sini ya teman-teman ya, karena setahu saya STM itu kayaknya nggak ada sistem pembuangan anginnya teman-teman. Jadi sambil mengisi ini mesinnya dinyalakan teman-teman, dan termostatsnya sudah saya pasang, dan tandonnya juga jangan lupa diisi ya teman-teman ya, jangan penuh ya teman-teman ya, karena tandon juga sebagai sistem pernafasan teman-teman. Jadi kalau terlalu penuh juga kurang bagus, jadi sesuaikan takarannya, ada garisnya biasanya di tengah-tengah, dan bisa dilihat apabila mobil yang menggunakan termostat tidak akan bersirkulasi sebelum suhu optimal teman-teman. Jadi di running kira-kira 5-10 menit ya teman-teman, karena bila masih ada angin nanti otomatis keluar lewat lubang tutup radiator ini teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman, tips atau tutorial dari pengalaman saya sendiri, dan saya memang rutin seperti ini teman-teman, minimal sekali 3 bulan atau maksimal 3 bulan. Atau bila airnya sudah keruh pasti saya lakukan seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.